Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mempelajari materi keton atau alkanon. Ada baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi keton atau alkanon, yang mana di sini kita akan mempelajari mulai dari nomenklatur tata namanya, baik itu secara IUPAC dan secara trivial, namun kita akan menekankan secara IUPAC-nya. Lalu selain itu kita akan mempelajari sintesisnya, sintesis keton atau cara pembuatan keton. Lalu ada reaksi keton. Lalu kita akan terakhir membahas tentang kegunaan dari keton ini sendiri. Dan juga kita akan membahas beberapa contoh soal, dan pada akhir video saya akan memberikan penugasan pada teman-teman. Langsung saja untuk nomenklatur ya, untuk tata namanya. Maaf di sini. Untuk nomenklatur keton sendiri secara IUPAC, ini kita jelaskan terlebih dahulu. Untuk aturan pertamanya, kita harus memilih rantai karbon induk yang terpanjang, yang mana harus mengandung gugus atom karbonil. Di sini bisa kita lihat bahwasannya yang terpanjang itu yang saya warnai merah ini. Dan harus ada karbonil, ini adalah C rangkap 2O-nya. Ini kan karbonil C rangkap 2O-nya ini harus dilalui atau juga turut dalam karbon terpanjang sebagai rantai karbon induknya. Mengapa tidak misalnya ke sini? Ini kan tidak mungkin ya, ini terpendek ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan di sini aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini panjang. Bagaimana kalau untuk yang ini? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Cuman 5. Kenapa tidak ke sini? Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini cuma 6. Karena kita harus mencarinya yang terpanjang gitu ya. Kenapa tidak ke sini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak boleh. Karena tidak melalui gugus karbonil atau C rangkap 2O-nya. Lalu, untuk penamaannya, beri nama rantai induk dengan mengubah akhiran A pada nama alkana menjadi on. Ini ada berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena 7, maka dinamakan heptana. Ini teman-teman sudah mempelajarinya di alkana ya. Ini heptana. Karena akhirannya A diubah menjadi on. Jadi heptanon. Lalu aturan ketiga. Untuk penomorannya, itu gugus karbonil itu harus serendah mungkin. Kita bisa lihat di sini nomor 1, 2. Ini karbonilnya terendah. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak boleh. 6 itu kan lebih besar dari 2. Harusnya itu 2. Maka ini gugus karbonilnya itu nomor 2 gitu. Lalu untuk setiap rantai yang tidak dilalui tadi, ini ada namanya rantai cabang. Untuk cabangnya sendiri kita bisa lihat di sini. Ini nomor 3 tadi. Ini kita bisa lihat ini nomor 3. Ini nomor 4. Dan ini nomor 5. Ini CH3. CH3 ini metil ya. Ini teman-teman sudah mempelajarinya di alkana. Ini termasuk alkil. Alkil itu adalah yakni kekurangan satu atom H-nya, alkil ya. Ini juga, ini termasuk alkil yakni metil. Dan ini etil. Untuk penamaannya sendiri, kita mulai dari mana? Metil atau etil? Harusnya kita mulai dari etil. Karena etil itu kan hawalannya huruf E. Ini M. Huruf E itu kan lebih dahulu maksud saya di alfabet gitu kan, maka didahulukan. Maka di sini tulis dulu letaknya. Ini kan letaknya di nomor 3, etil. 4,5. Ini 4, ini 5,5 metil.
Baru kita tambahkan kata di. Di ini bermaksudnya ada 2 metil. Kalau ada 3 gimana? Kalau ada 3 diganti dengan trimetil, begitu seterusnya. Lalu 2 heptanon. 2 ini apa? 2 ini menunjukkan gugus karbonilnya ini, C rangkap 2O-nya. Lalu heptanon ini adalah rantai terpanjangnya. Lalu ini untuk sikloketon ya, yang mana diberi nama dengan memberikan nama cincin karbon dan menambahkan akhiran on. Ini ya, namanya ini kan sikloheksana ya, kalau segi 6 doang ya. Tapi ini ada karbonilnya, maka dinamakan sikloheksanon. Seperti rules nomor 2 tadi ya. Ini bisa ya, dari heptana menjadi heptanon. Lalu ingat, gugus karbonil ini selalu nomor 1 di sikloketon gitu. Baik itu misalnya diletakkan di sini atau di sini, tetap nomor 1. Karena sesuai rules nomor 3, gugus karbonil itu harus serendah mungkin. Itu tadi penamaan secara IUPAC, lalu ini secara trivial. Untuk nomenklaturnya itu dibentuk dengan menamai gugus alkil pada gugus karbonil dan menambahkan kata keton. Ini misal, ini metil, ini etil, lalu ini keton, C rangkap 2O itu adalah keton. Ini metil, etil, keton. Yang mana kita harus menamainya dengan alkil terlebih dahulu, baru alkanonnya. Ini adalah metilnya, ini metil etil, ini adalah alkil, dan keton ini termasuk C rangkap 2O-nya. Lalu ini apa? B bromoetil. B ini adalah beta. Artinya dia ini di C beta. Karena ini adalah C alpha dan yang ini adalah C beta. Maka dinamakan beta bromoetil isopropil. Mana isopropil? Ini adalah isopropil. Keton. Lalu ini adalah third butil alpha metoksipropil keton. Lalu kita membahas sifat-sifat keton. Untuk sifat keton sendiri, secara fisikanya ya, keton itu tidak membentuk ikatan hidrogen sesama molekulnya. Karena kita tahu bahwasanya keton itu kan C rangkap 2O ya, sehingga dia tidak berikatan hidrogen gitu. Lalu keton itu titik didihnya itu lebih rendah dari alkohol, tapi lebih tinggi dari ether dan alkana gitu. Dan perlu diketahui keton ini lebih polar ya, karena interaksi dipol-dipol. Karena kita lihat terlebih dahulu, keton ini kan ada rangkap 2O-nya. Nah, O ini kan lebih elektronegatif gitu ya dibanding C gitu ya. Makanya itu lebih polar gitu. Lalu hingga 4 atom karbon, yaitu relatif mudah larut dalam air gitu. Lalu sifat kimianya ini membahas tentang reaksi-reaksi keton. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Ini adalah latihan untuk teman-teman. Mungkin teman-teman dapat menjeda videonya terlebih dahulu untuk menjawab soal ini. Oke, mungkin kita langsung jawab saja. Oke, kita mengubah dari pennya tadi ya. Berikanlah nama senyawa berikut berdasarkan aturan IUPAC. Kita cari mana rantai terpanjangnya. Ini 1, 2, 3. Ini ada 2 ya. 4, 5. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau seperti ini mana yang didahulukan? Ayo yang mana? Sama saja ya. Bebas. Jadi teman-teman mau memilih yang ini sebagai cabang. Maksud saya sebagai rantai utama itu boleh, atau memilih yang ini boleh gitu ya. Oke, kita misalkan ini nomornya 1 karena dia itu harus rendah untuk C karbonilnya 2, 3, ini ada 4 dan 5 ya, karena dia 2. Kalau kita urai ini kan ada CH2 dan CH3 gitu. Lalu
kita akan menamainya. Ini adalah dimana ini posisi alkilnya, ini adalah termasuk etil ya, karena dia termasuk etil, ini posisinya di nomor 3, maka kita namanya 3 etil. Maaf ya kalau tulisan saya buruk ya. Lalu ketonnya di posisi berapa? Oh, 2 gitu ya, 2. Oke, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu apa? Pentana. Karena dia termasuk keton, jadi pentanon. Pentanon. Oke. Setelah itu kita untuk senyawa yang kedua ini yang mana? Ayo. Kita misalnya dari sini 1, 2, 3, 4. Tidak ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita mulai dari sini ya. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya terpanjang itu mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 ya. Kalau dari sini sama juga 6 ya. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama juga. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga sama. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ya, ini sama 6 juga, artinya sama. Jadi untuk penamaannya ini kita mulai dari sini ya, karena terendah ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan ini 6 gitu ya. Oke, ini tadi mana ya? Ini ada etil dan sini ada metil. Ingat, yang lebih dahulu tadi itu adalah etil ya, benar sekali. Jadi 4 etil. Ini ada 2 metil. Posisi ketonnya di nomor 3, jadi 3. Ada 6, artinya heksanam, jadi heksanon. Heksanon. Lalu untuk yang ini, ingat keton itu selalu di nomor 1, jadi ini adalah nomor 1. Ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Oke. Karena dia berbentuk segi 4, segi 4 itu apa? Siklo apa? Ya, butana ya, 4 itu ya. Karena segi 4 jadi siklobutana. Karena dia keton, ini kan keton ya, ada C karbonilnya ya. Maka jadi siklobutanon ya. Karena siklobutana itu kan hanya segi 4 doang gitu. Siklobutanon. Oke, saya harap teman-teman dapat membacanya ya. Lalu kita diberikan 2 senyawa ya. Ini senyawa keton, sudah jelas ya. Karena ada C karbonil. Dan ini ada senyawa ether ya. Ini ether. Teman-teman telah mempelajari ether. Analisislah senyawa mana yang memiliki titik didih yang lebih rendah. Oke. Kita terlebih dahulu kita membaca sifatnya tadi. Karena titik didih dari keton itu ya lebih tinggi dari ether. Oke, ini sudah ada gambarannya. Sehingga ingat, titik didih keton ini artinya lebih tinggi dari ether. Sehingga senyawa mana yang memiliki titik didih yang rendah? Ya, senyawa ether yang ini. Titik didihnya rendah gitu. Oke, lanjut kita akan mempelajari sintesis keton. Oke, pertama itu ada oksidasi alkohol sekunder, yang mana ini ada alkohol sekunder. Ini menjadi keton ya.
Lalu ini ada ozonolisis alkena, yang mana menghasilkan aldehid atau keton tergantung dari pada alkena awalnya. Ini ada alkena ya, alkena itu rangkap 2 ya. Dengan bantuan ozon, kan ozonolisis namanya ya. O3 ini ozon pada suhu 78 derajat Celcius menghasilkan aldehid dan keton gini ya. Lalu ada sintesis keton selanjutnya yang ketiga itu adalah asilasi Friedel-Crafts. Ini ada asil klorida ya. Ini ada Cl klorida jelas ya. Ini G ini bisa kita lihat di sini ada hidrogen. Kalau dia hidrogen artinya ini benzena. Lalu direaksikan dengan bantuan AlCl3 ini menghasilkan aril keton. Aril boleh atau asil keton juga boleh. Karena kita bisa lihat yang ini, R-nya ini hanya berganti ke sini. Lalu ada hidrasi alkuna. Ini ada alkuna ya. Teman-teman telah mempelajari alkuna di video sebelumnya, yang mana ini ada rangkap 3. Yaitu dengan bantuan ini ya, hidrargyrum dan bantuan atau H2SO4 itu menjadi enol ya. Dan menjadi metil keton. Kita bisa lihat ini ikatan rangkapnya putus ya. Karena dia mengikat di sini. Lalu ada sintesis keton menggunakan reagen organolitium. Organolitium maksud saya dengan asam karboksilat. Ini ada asam karboksilat. Ini nanti teman-teman akan pelajari di video selanjutnya. Ini adalah RCOOH, ini asam karboksilat. Contoh asam karboksilat yang sederhana itu ada asam asetat ya. CH3COH. Misalnya ini adalah CH3COOH direaksikan dengan ini organolitium, misalnya apa ya, CH3Li misalnya, atau CH3CH2Li, itu akan membentuk dianion dan membentuk keton. Ini ketonnya. Ini teman-teman, kalau melihat kodenya ini ada R ya, R ini alkil ya. Lalu ada sintesis keton dari nitril, ini ada nitril, dengan RMgX atau RLi, itu akan membentuk garam Mg dari imina dan menjadi keton. Masih kita membahas sintesis keton dengan organokuprat. Ini organokuprat ya, R2CuLi. Ini bisa kita lihat dari asil klorida membentuk keton. Dia ini saling bertukaran ya, R-nya ini. Dari Cl di sini itu diganti dengan R yang ada di sini, alkilnya. Selanjutnya kita akan membahas reaksi keton, yang mana bila ditambahkan reagen organologam, ini adalah R double accent ya, ada double accent ini ya, M, karena M ini bisa logam ya, bisa Li, MgX, dan sebagainya gitu ya. Itu akan membentuk alkoksida. Selanjutnya akan membentuk alkohol. Lalu ini ada reduksi, yaitu keton atau aldehid. Ingat ya, keton ini selalu beririsan dengan aldehid gitu ya, karena materinya itu selalu berbarengan biasanya kalau di beberapa literatur itu ya. Lalu ini direduksi membentuk alkoksida juga dan membentuk alkohol. Lalu ada reduksi Clemmensen. Ini ada keton atau aldehid direaksikan dengan ZnHg. Ini akan membentuk seperti ini. Ada Wolff-Kishner, reduksi Wolff-Kishner dari keton juga direaksikan dengan hidrazin, membentuk hidrazon. Lalu dengan bantuan KOH dan panas, ini akan menghasilkan senyawa seperti ini. Ini sama ya dengan reduksi Clemmensen. Namun, dia itu ada produk sampingannya itu H2O dan gas N2. Ini maksudnya gas yang menguap gitu. Lalu ada hidrasi. Hidrasi ini direaksikan dengan H2O, dia itu membentuk hidrat gitu ya. Hidrat ini garam yang terikat dengan air gitu. Ada cyanohidrin, keton atau aldehid itu direaksikan dengan HCN, asam sianida. Itu membentuk cyanohidrin, bisa dilihat di sini. Lalu ada pembentukan imina, keton atau aldehid dan amina primer itu dengan menjadi imin atau bahasa skip dan H2O. Untuk pembentukan oksim dan hidrazon, ini ada keton atau aldehid dengan hidroksilamin membentuk oksim. Keton atau aldehid direaksikan dengan reagen hidrazin membentuk derivatif ini turunan, maksudnya turunan hidrazon.
Ini teman-teman bisa membaca ada beberapa reagen hidrazin. Ini ada strukturnya juga dan turunannya. Ini ada reaksi keton yang mana reaksinya dengan reaksi Grignard, MGBR ya, terkenal ya Grignard itu ya, membentuk seperti ini. Lalu dengan cara Merwin-Pondorf reduksinya akan membentuk senyawa seperti ini. Ada OH, ada C rangkap 2O juga sini. Lalu dengan cara Bond-Pinhoff-Schlesinger, ini ada 4 molekul dari aldehid atau ketonnya direaksikan dengan LH4 membentuk senyawa seperti ini. Lalu di sini dilanjutkan lagi direaksikan dengan 4H2O membentuk seperti ini. Lalu ada kondensasi aldol. Ya, bisa kita lihat di sini. Dari 4 hidroksi 4 metil 2 pentanol membentuk 4 metil 3 penten 2 on. Lalu ada pembentukan iminah dari metil keton menjadi trihalometil keton. Artinya di sini ada halogen ya, X2 ini halogen gitu. Lalu ada reaksi oksidasi keton, dari mana maksudnya di mana keton ini direaksikan dengan asam peroksi membentuk ester dan asam karboksilat gitu. Ini ada latihan untuk teman-teman. Teman-teman dapat menjeda video ini untuk melatih teman-teman. Tapi di sini akan langsung saya bahas ya. Di atas meja terdapat larutan 2-butanol. Analisislah bagaimana cara membuat keton dari larutan tersebut. Di sini artinya kita akan mensintesis atau membuat keton ya. Di atas meja itu terdapat 2-butanol gitu ya. Kita bisa lihat bahwasannya tadi sintesis keton ya. Kita geser dulu slide-nya. Yang melibatkan alkohol gitu ya. Kita bisa lihat di sini oksidasi alkohol sekunder ya. Mungkin kita bisa pindahkan dulu terlebih dahulu kita Oke, di sini ada latihan yang teman-teman dapat kerjakan. Di atas meja terdapat 2 larutan butanol yang menganalisis cara membuat keton. Lalu senyawa hidrat yang terbentuk dari senyawa ini apa? Lalu bila senyawa 3-metil 2-butanol direaksikan dengan organolitium, analisis senyawa apa yang akan terbentuk. Sini sudah saya kasih jawabannya. Yang mana 2-butanol ya untuk membuat menjadi keton itu bagaimana? Ini 2-butanol menjadi 2-butanon ya. Ini kita dari O, ini COH menjadi C rangkap O, lalu menggambar senyawa hidrat yang terbentuk, yang mana ini senyawa yang tadi ya, direaksikan dengan H2O membentuk senyawa seperti ini, yang mana C-nya itu berikatan dengan OH, sebanyak 2 buah, ini 1 dan 2 ya. Lalu di sini ada bila 3-metil 2-butanon direaksikan dengan organolitium ya, CH3CH2Li, yang apa yang terbentuk, ini sudah kita gambarkan 3-metil 2-butanon, itu bila direaksikan dengan organolitium membentuk 2,3 dimetil 3 pentanol ya. Lalu ini ada tautomerisasi keton, ini berkaitan dengan bentuknya ini saling reversible, berkebalik, saling bisa bolak-balik gitu ya. Yang mana ini bentuk ketonnya, ini C rangkap 2O dan ini bentuk enolnya ya, C rangkap COH. Ini contohnya aseton ya. Ini aseton dalam bentuk keton dan ini aseton dalam bentuk enol gitu. Bisa kita lihat perbedaannya, ini C rangkap 2O dan ini C rangkap 2-nya itu CH2 gitu ya. Lalu menganalisis keton pada suatu sampel dapat dengan alpha hidroksi keton untuk memberikan uji positif dengan Tholen, Benedict dan Perling gitu ya. Lalu ada uji iodoform dengan NaOH yang mana selalu hasilnya ada endapan kuning. Lalu ada analisis keton, analisis 1,2 dion, yang mana selalu terjadi pemutusan. Di sini kita lihat ada pemutusan dekat dengan OH dan rangkap 2O dengan menggunakan reagen HiO4 atau asam periodat gitu ya.
Lalu ini ada beberapa kegunaan keton, contohnya aseton, ini sebagai produksi plastik, serat, obatan ini untuk industri ya artinya. Lalu ada metil etil keton, ini untuk seperti selulosa, pelapis, lalu untuk membersihkan alat peralatan bedah. Lalu sini ada 2 pentanon untuk pelarut, lalu produk sampingan dari metabolisme jamur penicillium. Lalu ada muskon, ini untuk minyak wangi. Camphor juga untuk sebagai analgetika obat gosok. Lalu beta ionin sebagai minyak wangi juga. Lalu karbon untuk permen gitu ya. Lalu jasmine itu sebagai parfum. Jadi bisa kita ketahui keton ini memiliki bau yang khas sehingga digunakan untuk minyak wangi atau parfum gitu. Lalu ada tugas untuk teman-teman. Teman-teman dapat mengerjakan tugas ini untuk memperkuat pemahaman teman-teman. Yang pertama, membedakan senyawa keton aldehid dengan cara reagen Tollens. Lalu jika untuk mensintesis 2 pentanol memerlukan senyawa Y, senyawanya itu apa? Ini sintesisnya. Lalu jenis reaksinya dan gambarkan produk dari reaksi antara 2 butanon dan air. Lalu untuk nomor 4, jikalau ada rumus molekulnya C6H12O, tentukan berbagai isomer posisi dari keton. Lalu nomor 5 ini menggambarkan struktur dari 2,3,4 trimetil siklobutanon. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.